Niputu Widya Dewi Valentinawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Angkatan 4 Universitas Hamzanwadi, siap melaksanakan uji kinerja pada tanggal 15 Desember 2020. Berikut akan saya tampilkan video praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Membangkitkan kembali rasa nasionalisme kita, ya. Ibu mohon kalian semua berdiri. Halo, halo Bandung. Ya, yang keras ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Ya, baik. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 4. Ya. Nah, coba sekarang ambil buku anak-anak. Dicari halaman 74. Ya, dibuka dulu bukunya, dicari halaman 74. Kemarin kita sudah membahas ya, teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Bisa juga ilmu pengetahuan. Anak-anak, pernahkah kalian bertanya dengan orang di sekitar untuk memperoleh informasi? Pernah.
pribadi dan bukan karangan. Ya, jadi itu fakta. Sudah ingat kembali apa itu teks eksplanasi anak-anak? Ya, kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan. Nah, memahami teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan ya. Menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Perhatikan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Kemudian, kamu dapat menggunakan kata tanya teks eksplanasi. Ya, jadi kita akan memahami teks eksplanasi. Ya, jadi ada kata tanya. Ya. Di sana ada kata tanya. Yang pertama apa tadi? Apa? Di mana? Kemudian ada siapa? Kemudian ada mengapa, pinter. Apa lagi nak? Ya, bagus. Kapan? Terus? Ya, bagaimana? Lagi satu? Berapa? Ya. Atau kita biasanya kenal dengan 5W 1H. Ya, W-nya itu what, where, when, why, who. How, H-nya itu adalah how, bagaimana. Ya, sudah? Ada yang belum jelas tentang memahami teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Baik. Kalau sudah, Ibu akan lanjutkan anak-anak. Nah, anak-anak akan memperhatikan video. Ya, di sini akan dibagikan teks eksplanasi. Nah, nanti di akhir video akan ada beberapa pertanyaan. Ya. Nah, sebelum kita memulai videonya, Ibu akan bagikan dulu LKPD yang akan anak-anak jawab ya. Ya, anak-anak, sekarang kita akan memperhatikan tayangan videonya ya. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa saja sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Bacalah teks berikut ini. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia? Dampak positif dari globalisasi. Apa dampak positif globalisasi? Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Yang ketiga, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Sekarang perhatikan LKPD anak-anak yang sudah anak-anak pegang. Ya, kita jawab dari yang pertama. Silakan dulu dijawab ya. Membawa pengaruh negatif perubahan Ya. maka globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa karena Ya. apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi?
Ya, nah anak-anak, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sudah ada pada LKPD kalian masing-masing mengenai teks eksplanasi. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Siapa bisa? Ya, Adi, silakan. Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta pengetahuan berita dari luar negeri dengan mudah. Ya, jadi kita dapat mengetahui ya berita dari luar negeri dengan mudah dengan adanya apa? Alat telekomunikasi. Ya, seperti apa alat telekomunikasi yang anak-anak gunakan? Ya, telepon atau handphone ya. Kemudian anak-anak sering menggunakan internet ya. Saja dampak negatif dari globalisasi. Siapa bisa? Ya, Cika. Siapa yang bisa menambahkan jawabannya, Cika? Saya, Bu. Ya, boleh, Sonia. Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Ya, katanya dapat budaya dari luar negeri dapat masuk dengan mudah. Kemudian kita juga bisa meniru gaya dari luar negeri ya. Nah, sekarang kan banyak itu yang suka film-film Korea. Nah, dia biasanya ikut model rambutnya ya. Kemudian makanan cepat saji. Ya, baik itu burger ya. Anak-anak pasti suka kan? Wah, suka semuanya ya. Burger, kemudian spaghetti. Apakah itu sesuai dengan budaya kita atau makanan kita? Kalau di Bali kita biasanya makan lawar, ya. Nah, nanti kalau misalnya kita meniru gaya budaya lain, bisa kita makan apa? Hamburger, ya. Spaghetti, ayam goreng crispy, ya. Seperti itu, ya. Jadi, nah itu dampak-dampak negatifnya yang bisa saja tidak sesuai dengan budaya kita. Baik, sekarang kemudian kita lanjutkan. Dari teks eksplanasi yang sudah anak-anak buat tadi, sekarang anak-anak akan ibu ajak untuk menemukan ya. Nah, ini peta pikiran. Apa topik masalah? Apa deretan penjelasnya? Kemudian apa? Ya, ini sudah ibu sediakan anak-anak diagram atau peta pikiran. Nanti kita akan undi ya siapa yang akan mendapatkan topiknya, deretannya, dan simpulannya. Ya, silakan perwakilan. Ya, perwakilan kelompoknya maju ke depan. Yuk, ambil undiannya. Sini. Ayo sini. Yuk. Sudah? Sudah? Ya, ini yang bulan. Topik masalah. Topik masalah. Terus, Ririn? Deretan penjelas yang seragam. iya, silahkan sekarang dikerjakan. Paket anak-anak. Di sana sudah ada paragrafnya. Sekarang cari apa yang diperoleh oleh temannya. Nanti satu perwakilan maju ke depan untuk menuliskan ya. Untuk membacakan. Baik anak-anak, sudah? Sudah. Siapa yang mendapat topik masalah? Ya, silakan maju ke depan. Ya, topik masalahnya adalah manfaat globalisasi
Ya, bagus ya. Jadi deretan penjelas itu ya tidak hanya satu kalimat saja dalam paragraf, tapi bisa juga kalimat-kalimat ya yang lainnya ya. Ya, terima kasih Viva. Jelas yang ketiga, siapa dapat? Ya. Ingin menulis? Ya, silakan. Dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Ya, terima kasih Ririn. Tepuk tangan buat temannya. Ya, benar jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Meta. Maksudnya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa. Kemudian simpulan. Siapa tadi dapat? Ya, Renda, silakan. Namun tanpa benteng dengan budaya yang kuat tidak mustahil. Bila luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Ya, jadi simpulannya diperoleh oleh Renda adalah tanpa benteng nilai budaya yang kuat tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur ya akibat dari globalisasi. Terima kasih Renda. Tepuk tangan teman-temannya. Kita menyimpulkan ya, jadi kesimpulan secara keseluruhan apa itu teks eksplanasi dan strukturnya. Saya Bu. Ya, silakan. Soalnya. Jadi kesimpulannya, teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, kemudian ada sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Ya. Nah, strukturnya ada 3, ada topik masalah atau pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Ya. Terima kasih Senya. Tepuk tangan teman-temannya. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang lampu hemat energi. Ya. Nah anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan lampu yang terpasang di rumah? Pernah ya. Ada nggak perbedaan warnanya atau terangnya? Ada ya. Siapa pernah memperhatikan? Warnanya mungkin? Ya. Lampu di rumah saya berwarna kuning. Oh, warnanya kuning ya. Lagi? Ya. Lampu di rumah saya berwarna putih. Putih ya. Lagi kita akan mencoba membandingkan dengan percobaan yang akan kita lakukan. Sebelumnya kita saksikan dulu tayangan videonya. Ya, perhatikan videonya. Sekarang kita sedang melakukan percobaan ya. Anak-anak ya. Nah, kalian sudah tadi menyaksikan tayangan video. Sekarang kita akan mencoba ya. Nah, diwakilkan oleh kelompok A. Silakan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan ya, yang diwakilkan oleh kelompok A. Coba perhatikan teman kalian ya. Ya, mereka akan melakukan percobaan ya. Perhatikan dengan baik. Ya, silakan. Teman-teman, kami akan melakukan percobaan lampu hemat energi. Yang pertama, lampu pijar 5 watt. Yang kedua, lampu neon 5 watt. Yang ketiga, LED 5 watt.
lampu yang memiliki daya yang lebih kecil dan terangnya lebih besar adalah lampu LED 5 watt. Sekian percobaan kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan teman-temannya. Nah, mereka sudah kan adalah lampu LED 5 watt ini memiliki tingkat keterangan yang besar, ya. Hemat listrik. Yang pertama, pakailah lampu hemat energi, yaitu lampu LED. Matikan alat listrik yang tidak terpakai. Bayangkan jika selama 1 tahun anak-anak tidak ada listrik, ya. Coba perhatikan sekarang. Kamu sedang santai di rumah menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya selama setahun. Mari pun sebentar lagi akan mati begitu bensinnya habis. Sudah membayangkan bagaimana jika listrik itu tidak menyala selama 1 tahun? Takut nggak? Takut ya, 1 hari aja listrik nggak menyala kamu sudah bingung kayak cacing ya, apalagi 1 tahun ya. Nah sekarang kerjakan LKPD ini ya, kan ibu bagikan. Gunakan lampu LED. Kita mau baca ini cara ini. Gunakan lampu LED, gunakan alat listrik seperti ini ya. Nah mereka. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke yang pertama. Setelah kalian menonton video tadi, apa akibat dan kesimpulannya? Siapa bisa? Ya, Meta, silakan maju ke depan. 1. Tidak bisa menggunakan alat-alat seperti komputer, lampu. 2. Lama-lama orang akan kekurangan bahan makanan. 3. Ekonomi. Kesimpulan, listrik sangat dibutuhkan oleh manusia. Untuk listrik kita harus bijak dalam menggunakannya. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, yang kedua, percobaannya. Siapa bisa? Saya, Bu. Ya, Senia, silakan. Kualitas terangnya cahaya lampu. 1. Lampu 35 watt, dayanya kurang. 2. Lampu LED 5 watt, dayanya lebih baik. 3. Lampu neon 5 watt, dayanya kurang. Ya, terima kasih untuk Senia. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi baik nyalanya adalah lampu LED 5 watt ya. Kesimpulannya, siapa bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Riri. Lampu yang paling terang adalah lampu LED dan lampu yang paling redup adalah lampu pijar atau bohlam. Dengan demikian, lampu yang paling hemat energi dari ketiga jenis lampu tersebut adalah Kesimpulannya adalah gunakanlah lampu LED dan gunakan alat-alat listrik seperlunya ya. Nah, jadi ini LED lebih hemat energi di mana watt yang sama tapi dengan keterangan yang lebih baik ya. Jadi Tepuk BPK.
berdiri. Ya, bagus ya. Jadi tentang hemat energi. Biar silakan kelompok B diperlihatkan. Manda posternya. Ya, walaupun menggunakan alat seadanya tapi terlihat bagus ya. Terima kasih. Silakan kelompok C. Ya, yang membuat bunga lampu ya. Perlihatkan sudah bisa membuat poster dan mengapresiasi poster ya. Nah, sebelum Ibu akhiri ya kegiatan kita pada hari ini, tentunya Ibu akan mengajak kalian dulu untuk menyimpulkan ya dari masing-masing pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Yang kedua, mengenai lampu hemat energi, siapa bisa menyimpulkan? Sedangkan yang lain. Oh, lampu LED 5 watt nyalanya lebih terang dari lampu-lampu yang lain ya, lampu pijar maupun lampu neon. Ada lagi Ibu tambahkan ya. Jadi dari ketiga pembelajaran yang sudah anak-anak dapatkan tadi ya, apakah ada yang kurang jelas dengan LKPD-nya? Tidak ya. Kalau tidak, nah Ibu harapkan ya untuk kegiatan pembelajaran berikutnya ya, anak-anak Ibu harapkan untuk ya di rumah ya membuat kembali ya atau mengapresiasi jika di jalan itu anak-anak menemukan poster ya, di jalan-jalan pasti ada poster. Nah, salah satu poster nanti anak-anak coba apresiasi dari bahasanya, kemudian dari tulisannya ya. Bisa anak-anak fotokan nanti posternya. Dari ketiga materi yang sudah kita bahas hari ini, dari menjawab pertanyaan kita memperoleh informasi ya, informasi-informasi itu bagaimana kita menghemat energi di era globalisasi agar energi listrik itu tidak sampai mati selama berapa tahun tadi? 1 tahun ya, sehingga kita harus mengajak orang-orang di sekitar kita caranya dengan membuat poster sederhana ya, sehingga energi listrik yang ada di bumi tidak cepat habis ya, jumlahnya juga apa? Terbatas ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan seperti biasa kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu Ibu minta Riri Berdoa dimulai. terima kasih ya untuk kalian semua pada hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.